Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sediaan mangir dari bahan pembuatan sampai evaluasi. Kelompok kita F4, Yana Caterpillar, Yuli Lestari, Yuli Setiawan, dan Yunesti Kurnia Putri. Sebelumnya kita harus mengerti apa pengertian mangir itu sendiri. Mangir merupakan salah satu jenis lulur yang terbuat dari rempah-rempah asli Indonesia yang penggunaannya memerlukan pelarut, biasanya berupa air mawar atau air biasa sebelum diaplikasikan pada kulit. Fungsi mangir sendiri itu adalah mencerahkan dan menghaluskan kulit melalui proses menghilangkan kotoran dan sel kulit mati pada permukaan kulit. Tujuan penggunaan yang pertama, memperbaiki dan merangsang peredaran darah pada kulit tubuh. Yang kedua, menghilangkan dan mengangkat sel-sel kulit tanduk sehingga kulit menjadi bersih. Yang ketiga, mempengaruhi keadaan pori-pori sehingga menjadi bersih. Dan yang terakhir, keempat, yaitu memperbaiki kondisi kulit karena dapat menghilangkan kotoran, debu maupun sel-sel kulit mati pada kulit dan memungkinkan untuk merangsang pertumbuhan sel-sel kulit baru yang sehat. Alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan yaitu baskom, sendok tanduk, timbangan analitik, gelas ukur, pH universal. Bahannya, yang pertama tepung bengkoang sebanyak 40 gram sebagai antioksidan, serbuk temu giring 50 gram untuk mengangkat sel kulit mati, serbuk kunyit 25 gram untuk mencerahkan kulit, serbuk adas 25 gram pengharum, serbuk pinang 25 gram untuk antioksidan dan antiseptik, serbuk akar manis 25 gram mencerahkan sel kulit mati, tepung beras 25 gram mencerahkan kulit, serbuk klapet 25 gram mengecilkan pori-pori, dan aquades secukupnya sebagai pelarut. Pembuatan mangir yang pertama yaitu menimbang bahan-bahan sesuai formula, kemudian mencampur hingga homogen. Yang kedua, menambahkan aquades sedikit demi sedikit sambil diaduk rata hingga membentuk massa yang elastis. Yang ketiga, membentuk adonan dan mendiamkan pada suhu ruang hingga mengering, memasukkan dalam wadah. Langkah pertama dalam membuat sediaan mangir, yang pertama yaitu mencampurkan semua bahan-bahan, diantaranya yaitu tepung bengkuang, kemudian serbuk temu giring, kemudian serbuk kunyit, kemudian serbuk adas, kemudian serbuk pinang, kemudian serbuk akar manis, kemudian tepung beras, dan yang terakhir yaitu serbuk kelabet. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk rata hingga membentuk massa yang elastis.
Setelah adonan membentuk massa yang elastis, kemudian bentuk adonan. Adonan dibentuk sesuai selera, sesuai ukuran menggunakan sarung tangan. Setelah adonan terbentuk seperti ini, kemudian masukkan dalam wadah. Kemudian untuk adonan yang lainnya juga dibentuk sama. Evaluasi sediaan mangir, yaitu yang pertama uji organoleptis dilakukan dengan mengamati tampilan fisik dari bentuk, bau, dan warna. Hasil yang kita dapat dari percobaan ini yaitu bentuk padat, khas rempah-rempah, lalu warnanya kuning kecoklatan. Kita lakukan di 3 replikasi. Selanjutnya, uji sediaan mangir, uji nilai pH. Nilai pH diukur menggunakan kertas indikator pH. Mangir dilarutkan dalam aquades 1:1. Syarat nilai pH sediaan mangir yaitu 4,5 sampai 6,5. Dari hasil percobaan ini, replikasi 1 nilai pH-nya 6, replikasi 2 6, replikasi 3 6. Jadi rata-rata nilai pH-nya adalah 6. Jadi sesuai syarat nilai pH sediaan mangir. Selanjutnya adalah uji iritasi. Dilakukan dengan mengoleskan mangir yang sudah diencerkan pada kulit normal manusia, diaplikasikan pada 5 responden. Sediaan mangir dioleskan pada punggung tangan selama 5 menit, kemudian diamati apakah terjadi perubahan warna pada punggung tangan responden. Dari hasil percobaan ini, yaitu di 5 responden itu responnya tidak terjadi reaksi atau negatif. Yang selanjutnya adalah uji mikrobiologi. Sediaan mangir yang telah disimpan pada suhu ruang kemudian diamati secara organoleptis setiap hari, kemudian mencatat lama penyimpanan sediaan mangir tidak ditumbuhi jamur. Dari hasil ini, sediaan mangir yang kita buat yaitu selama 3 hari itu tidak ditumbuhi oleh jamur di 3 replikasi. Nah, inilah bentuk sediaan atau label produk mangir yang kita buat. Di situ dicantumkan cara penggunaan, lalu izin edar, expired, lalu komposisi juga ada, sama kegunaan. Nah, kesimpulan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sediaan mangir pada uji organoleptis menghasilkan bentuk padat, bau khas rempah-rempah, dan berwarna kuning kecoklatan. Pada uji pH dihasilkan nilai 6. Pada uji iritasi tidak terjadi iritasi dan perubahan warna di 5 responden. Pada uji mikrobiologi, mangir disimpan pada suhu ruang kemudian diamati pertumbuhan jamur selama 7 hari. Didapat 3 hari sediaan mangir tidak ditumbuhi jamur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.